Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denayu Pangestu, saya dari HESB semester 4. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai mata kuliah Filsafat Hukum Islam dengan tema kehidupan sehari-hari yang Islami. Jadi, bagi seorang muslim di masa kehidupannya yang sekarang ini adalah kehidupan yang sementara. Oleh karena itu, masyarakat muslim harus bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Sehingga pada akhirnya seorang muslim itu harus cerdas dalam mengalami kehidupannya, sebagaimana ia perlu memanfaatkan dengan sebaik-baiknya waktu yang telah diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk kehidupan yang kekal, dan nanti itu masuk ke kehidupan abadi atau kehidupan akhirat. Oleh karena itu, kita harus pandai-pandai memanfaatkan waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Sehingga pada dasarnya setiap aktivitas yang dilakukan seorang muslim dapat bernilai ibadah. Kenapa bisa dikatakan sebagai dapat bernilai ibadah? Karena jika kita melakukannya itu niat atas karena Allah atau keridhaan Allah, maka segala aktivitas yang kita lakukan itu sudah termasuk merupakan ibadah. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, amalan yang dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan dengan rutin, walaupun sedikit demi sedikit. Hadis riwayat Muslim nomor 783. Nah, contohnya itu apa sih kehidupan sehari-hari yang Islami itu? Contohnya membaca Al-Quran. Nah, kenapa bisa membaca Al-Quran? Karena seberapapun ayatnya dan seberapapun hurufnya itu sudah termasuk pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, oleh karena itu, apabila kita niat membaca Al-Quran dan karena ridhonya Allah, maka semua yang kita lakukan itu sudah termasuk ke dalam ibadah kita. Nah, ada lagi nggak sih selain kita harus membaca Al-Quran? Sebenarnya banyak sekali, tidak hanya untuk membaca Al-Quran saja. Di antaranya juga ada dengan berzikir atas karena niat kepada Allah, dan itu dilakukan dengan secara rutin. Selanjutnya juga, maka Allah apabila kita melaksanakannya dengan niat karena keridhaan Allah dan dilakukan secara rutin, maka Allah itu nanti akan memberikan pahala kepada kita dengan berlipat ganda, apalagi kita melakukannya dengan rutin dan dengan bersungguh-sungguh. Nah, lanjut, apa aja sih kehidupan sehari-hari seorang muslim dari pagi hari? Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit kehidupan sehari-hari seorang muslim di pagi hari. Nah, di sini yang pertama itu adalah hal yang dilakukan seorang muslim adalah ketika bangun tidur adalah merasa bersyukur. Kenapa sih kita harus merasa bersyukur di saat kita bangun tidur? Karena kan kita itu telah pas kita tertidur itu kita di dalam artian kita itu mati, tetapi apabila kita masih diberikan umur yang panjang, kita masih diberikan kesempatan untuk Allah untuk tetap hidup kembali di sini untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya di kehidupan sekarang ini, kehidupan di dunia. Maka nanti dengan sendirinya kita itu harus merasa bersyukur dan merasa berserah diri. Kenapa sih? Ya karena kita masih bisa diberikan kesempatan kayak gitu. Jadi kita masih bisa melakukan aktivitas-aktivitas dan mendapatkan pahala-pahala yang dari Allah berikan. Nah, terus selain itu kita juga harus melakukan berwudu. Kemudian sholat subuh. Nah, apabila kita melakukan sholat subuh kan sebelum masuk ke waktu sholat subuh, alangkah baiknya kita juga harus melakukan sholat sunnah sebelum sholat subuh. Kenapa seperti itu? Karena itu adalah anjuran kepada dari Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang melaksanakan sholat sunnah atas izin Allah dan karena niat, maka dia akan mendapatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang itu sangat baik. Kenapa? Karena ya sholat sunnah ini adalah amalan yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sholat wajib memang seharusnya dilaksanakan, dan memang pada waktu yang pas waktu masuk ke sholat wajib itu sendiri. Akan tetapi apabila sholat sunnah itu adalah
sholat yang boleh dikerjakan ataupun tidak. Berbeda dengan sholat wajib. Kalau sholat wajib kan memang harus dilaksanakan, akan tetapi lebih baik jika sholat sunnah juga dikerjakan. Nah, terus selanjutnya itu di sini saya akan menjelaskan yang ketiga, poin yang ketiga itu ada tentang sarapan pagi. Nah, sarapan pagi di sini adalah maksudnya itu kita jangan lupa berdoa sebelum sarapan dan mengawalinya dengan bacaan basmalah, yaitu Bismillahirrohmanirrohim. Kenapa dengan kayak gitu? Karena kita itu setiap melakukan aktivitas dengan membaca doa Bismillahirrohmanirrohim, hamdalah, itu adalah termasuk kita merasa bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan dan masih bisa diberikan kehidupan yang layak dan kehidupan yang enak di dunia ini. Nah, hindari makan yang berlebihan karena Allah itu tidak suka dengan kata-kata ataupun perilaku yang berlebihan. Oleh karena itu, apabila kita sarapan pagi, sarapan siang, sarapan sore maupun malam, alangkah baiknya itu kita jangan terlalu berlebihan untuk makan karena lebih baik pas gitu, ataupun kenyangnya jangan terlalu berlebihan seperti itu. Nah, lanjut di sini saya akan menambahkan juga jika hendak kita pergi meninggalkan rumah untuk mencari nafkah, kayak untuk menuntut ilmu, terus maka seorang muslim itu harus berserah diri ataupun bertawakal. Nah, maksud di sini adalah seorang muslim itu bertawakalnya kepada Allah dan mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Kenapa seperti itu? Karena maupun nanti kita di perjalanan, kita itu akan tetap dilindungi oleh Allah, kayak gitu. Jadi harus tetap bertawakal, berserah diri sebelum melakukan aktivitas apapun, baik itu di luar maupun di dalam rumah. Nah, selanjutnya itu ada tentang apabila ketika berada di tempat kerja atau belajar di sekolah. Nah, hendaknya seorang muslim itu menjaga adabnya, baik itu berperilaku baik, baik itu sopan, jujur, disiplin, tertib. Nah, kenapa sih kita harus berperilaku seperti itu? Karena kita itu harus menghargai di mana kondisi kita saat itu berada. Baik, misalkan kita sedang ada di sekolah ataupun di tempat kerja kita, masa sih kita harus berperilaku yang tidak sopan? Kan itu siapa tahu bisa menyakiti perasaan yang lain gitu. Alangkah baiknya kita itu berperilaku yang sopan dan selalu memberikan motivasi ataupun kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Dan apabila orang lain membutuhkan pertolongan kita, alangkah baiknya sebisa mungkin kita itu harus membantu dia dalam melakukan apapun itu yang kita bisa saja. Nah, di sini juga jujur itu merupakan salah satu poin yang sangat penting dalam hal apapun, baik itu di dalam pekerjaan, baik itu di dalam kuliah maupun di dalam ya segalanya. Itu jujur itu merupakan poin yang sangat penting. Kenapa? Karena Allah itu tidak suka manusia atau hambanya yang berbohong dan manusia atau hambanya yang melakukan kegiatan ataupun secara berlebih-lebihan, tidak sewajarnya. Jadi kita itu harus tetap berserah diri, bertawakal, dan bisa menempatkan diri dengan baik dan sopan kepada semua orang. Baik, segitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.